Sehat, Master T solusinya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kajian kita kali ini, kita mau membahas atau mengkaji sebuah keadaan. Bagaimana seandainya nanti sang juru selamat atau Khalifatul Mahdi, budak Anwar atau Adil itu nanti munculnya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Jadi dari awal saya sudah selalu ingatkan atau selalu saya sematkan kalimat-kalimat bijaksanalah menyikapi hal ini semua. Jika kalian semua nonton video-video saya sebelumnya, pasti kalian juga sering mendengar kalimat-kalimat yang saya sematkan itu adalah kendalikanlah angkara murka dalam diri, kendalikanlah 9 lubang dalam diri kita ini, ya. Karena itu adalah bagian juga cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu ada ambisi, emosi, birahi, itu segala macam, itu termasuk hawa nafsu semua. Jadi kenapa saya selalu ingatkan hal itu? Karena di akhir zaman ini nanti kita semua akan sulit membedakan mana orang baik, mana orang yang pura-pura baik, mana sang juru selamat, mana sang juru sesat. Ya. Juru selamat itu kita bilangnya budak Angon atau Imam Mahdi, atau juga Mesias, Avatar, Satria Piningit, ya. Nah, juru sesatnya itu siapa lagi kalau bukan yang disebut Dajjal dan pasukannya, ya. Nah, coba kita perhatikan di sekitar kita, ya. Saat ini yang terjadi adalah fenomenanya di mana orang-orang yang dihormati, yang dihargai, itu hanya orang-orang yang punya kekayaan dan kekuasaan. Lalu banyak juga orang yang menganggap bahwa atau menilai kebaikan seseorang itu dinilai dari segi penampilan saja. Ya, bukan berarti orang yang kaya atau yang punya tata juga itu bukan berarti mereka tidak ada yang baik. Ada juga yang baik. Tapi kita semua kesulitan membedakan. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang mengutamakan ambisi, dan banyak sekali orang-orang yang ingin diakui, ingin mendapatkan sebuah pujian demi istilahnya ingin mendapatkan pengakuan, ya, kalau mereka itu bahwa mereka itu orang-orang baik gitu. Sadar atau tidak, sebenarnya mereka ini semua sudah mulai menuruti yang namanya hawa nafsu. Bahkan kita semua pun juga yang tunduk akan keadaan itu atau tunduk sama mereka-mereka yang seperti itu juga lambat laun pasti akan meniru, ya. Makanya selalu saya bilang untuk selalu eling, kalau yang Semar bilang itu eling lan waspodo akan hal-hal seperti itu. Jadi bijaksanalah, kendalikanlah angkara murka dalam diri. Nah, sekarang sendiri hampir semua orang mengagung-agungkan sang juru selamat. Beliau, kita semua istilahnya belum tahu nih sosoknya seperti apa. Beliau belum muncul, diagung-agungkan, ditunggu-tunggu. Tapi pada kenyataannya setelah beliau muncul dan ada di sekitar kalian, banyak orang yang cuek saja karena ketidaktahuan atau karena apa? Nggak tahu ya. Jadi memang banyak sekali orang yang sudah tidak peduli. Beliau muncul dicuekin, padahal tadinya diagung-agungkan. Karena itu tadi. Karena sekarang ini kan kondisinya orang-orang itu banyak sekali yang hanya peduli dari sisi penampilannya saja. Lalu bagaimana kalau beliau muncul tidak sesuai dengan penampilan yang Anda bayangkan? Boleh sekalian sekarang semuanya beranggapan bahwa saya tidak akan tergoda dengan godaan Dajjal, misal begitu. Yakin? Bagus, yakin tuh. Sangat bagus. Akan tetapi sadar atau tidak, kalau sekarang manusia sudah mulai menuruti hawa nafsu, itulah pintu masuknya Dajjal dari hawa nafsu itu tadi. Putus asa, ambisi, emosi, birahi, godaannya semua masuk dari situ. Sadar atau tidak. Nah, dalam hadis Nabi bukankah sebenarnya udah dijelasin, ya, bahwa nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah, dan surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah.
Jadi makanya kenapa dari hampir semua video saya sematkan kalimat-kalimat untuk bijaksana, mengendalikan hawa nafsu, supaya kita dapat membedakan gitu loh. Pasti yang kita lihat kan bukan itu nanti pada saat muncul. Yang kita lihat bukan dari sisi fisik saja. Ada rasa yang kalian terima nanti, ajarannya Sang Imam Mahdi itu seperti apa, kasih sayang pastinya. Kalau Dajjal pastinya iming-iming. Jadi sekarang ini banyak orang yang punya harta dan tahta dan tidak peduli sama orang-orang yang susah, penampilannya bahkan biasa saja atau cuma camping, ya kan? Lalu bagaimana nanti seandainya yang kalian hormati itu adalah Dajjal dan yang kalian abaikan itu adalah Satrio Piningit atau Dak Angon atau Imam Mahdi? Itulah kenapa alasan saya selalu mengajak kita semua agar dapat mengendalikan hawa nafsu dalam diri, kendalikan 9 lubang yang ada diri kita ini, dan bijaksanalah bersikap. Karena ketika kita sudah dapat mengendalikan hawa nafsu, kita sudah tidak akan tergoda lagi dengan iming-imingnya Dajjal itu tadi. Kita dapat merasakan ajaran Al-Mahdi. Dan juga hanya dengan cara itulah, ketika kita diberi suatu ujian kesulitan atau bencana alam atau juga kesakitan, kita tetap bisa teguh kepada Tuhan. Kita tetap bisa tenang dan dapat menerima apapun yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan mau kasih keadaan apapun, kita tetap tenang. Karena kita sudah bisa mengendalikan diri kita atau hawa nafsu dalam diri, angkara murka dari dulu. Nah, itulah yang disebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi hanya benar-benar yakin sama petunjuk Allah. Bisa dapat tahu ketika kita dapat mengendalikan segalanya, hawa nafsu tadi. Nah, itulah yang disebut juga panji hitam, bendera panji hitam dengan tulisan tauhid. Itu hitam itu adalah lambang dari lunturnya ambisi, hawa nafsu tadi. Tidak berambisi apapun. Kalau sudah bisa begitu, otomatis tauhid. Jadi laku apapun, zikir apapun, intinya itu ke situ semuanya. Karena juga dengan cara itulah, dengan cara mengendalikan hawa nafsu inilah kita dapat memiliki sifat welas asah, asih, dan asuh. Kalau sudah begitu, kitanya juga pasti nanti akan peduli satu sama lain, memiliki rasa peduli terhadap orang susah, orang yang penampilannya biasa saja. Karena sebenarnya di antara orang-orang yang susah itulah, di antara orang-orang yang penampilan biasa saja, Satrio Piningit, Buddha Angon, atau Imam Mahdi itu berada. Dan ingat kan, mungkin di salah satu atau beberapa video saya pernah mengutip sebuah kalimat dari leluhur. Ada raja tanpa mahkota yang seperti rakyat jelata. Itulah maksudnya. Jadi mulai sekarang, ayo kita mulai berhati-hati, mulai juga berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jangan melihat orang itu dari segi penampilannya saja. Perhatikan di sekitar kita, siapa tahu di sekitar kita ada orang yang lagi kelaparan, ada orang yang lagi butuh bantuan. Silahkan dibantu. Kita nggak pernah tahu kan? Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba mungkin saja beliau lagi menyamar, lagi mendatangi satu rumah untuk menguji seseorang. Kita nggak pernah tahu. Dengan begitu, mudah-mudahan kan kita nantinya memiliki rasa atau sifat peduli. Jadi ketika beliau muncul tidak sesuai dengan agama yang kita anut, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan terhadap beliau, kita tetap dapat menerimanya. Karena apa? Karena kita sudah mengutamakan sifat asa, asih, dan asuh tadi. Dengan kita mengendalikan segala hawa nafsu dalam diri, otomatis tuh sudah tidak membeda-bedakan tentang ras lagi. Tidak silau akan harta dan tahta. Karena harta itu semua atau tahta diciptakan itu sejatinya hanya untuk menguji iman kita, atau diciptakan sebagai hiasan untuk menguji iman kita. Silakan baca surat Al-Kahfi, di situ ada beberapa penjelasan mengenai hal ini. Dan sana saya pahami maknanya setiap kalimatnya. Nanti kalian akan mengerti lambat laun. Jadi saat ini hampir semua orang-orang yang diberikan tanggung jawab mengenai hal ini atau diberikan amanah atau yang dipilih sebagai orang-orang amanah ini, semuanya
diuji dari kesulitannya, dari sisi finansial, kehidupan dan lain-lain. Ini bukan berarti mereka tidak diberi kemudahan, melainkan semuanya sedang diajari untuk dapat mengendalikan dirinya, untuk dapat mengendalikan segala hawa nafsunya, agar nanti pada saat harta dan tahta itu muncul, dia sudah tidak suka lagi akan harta. Jadi memang benar-benar dididik seperti itu. Pada saat itu saatnya tiba, yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya mengayomi orang-orang kecil, mengayomi rakyatnya, bukan lagi memikirkan tentang dirinya. Jadi benar-benar harta itu digunakan untuk memakmurkan bangsanya, digunakan sesuai petunjuk Tuhan. Jadi itulah ya yang selalu saya sematkan, kendalikan hawa nafsu, kendalikan 9 lubang dalam diri kita, ya, agar kita tidak silau akan harta dan tahta, agar kita semuanya menjadi orang yang selamat, tidak silau lagi sama harta dan tahta, ya. Karena itu bukanlah yang utama. Karena yang utama adalah bagaimana caranya kita menyelamatkan iman kita untuk kembali ke jalan yang Tuhan tentukan. Jadi Ratu Adil, Imam Mahdi, Budak Angon Satrio Piningit sudah ada di sekitar Anda. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Jangan lagi melihat hanya dari segi penampilannya saja. Jangan lagi membeda-bedakan tentang suku, agama, dan kasta. Karena beliau bisa di mana saja. Beliau adalah keturunan Rasulullah, lalu menjadi keturunan Brawijaya, dan juga keturunan Prabu Siliwangi. Beliaulah Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi, Satrio Piningit Ratu Adil, yang kelak akan membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini cerita bioenergi dan kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya.